selalu bilang lo datang aja ke kebun Kumara, nanti lo masuk ke kebun itu lo akan belajar sendiri dari kebunnya, bukan dari kita gitu. Jadi kita perantara untuk orang belajar dan berguru pada alam. Itu kenapa aku nanam sendiri sih kalau tomatnya Mbak Dian. Dan aku kalau mau beli tomat tuh kayak udah deg-degan sendiri karena tomat kita itu pestisidanya banyak banget. Dalam satu tomat tuh bisa dari 50 jenis karsinogenik residu. Dan itu kalau dicuci pakai cuka, dicuci pakai lemon, cuci pakai kunyit, cuci pakai sabun-sabun yang katanya bisa ngilang, itu nggak bisa hilang si pestisida itu. Ya udah pijit-pijit dikit lagi. Ya udah langsung dibalik, langsung dikeluarin aja. Iya. Dibalik gini. Oke. Dikeluarin. Tahu nggak Mbak Dian, kalau kita berkebun setengah jam itu sama dengan kita lari 45 menit. Yang bener kamu. Oke, besok saya akan stop berlari. Semuanya selamat sore teman-teman, apa kabar nih? Kita hari ini ngabuburit. Aku hari ini lagi mau bikin ngobrol-ngobrol bersama teman aku, Sandra dari Kebun Kumara. Buat yang belum tahu belum tahu banyak tentang Kebun Kumara tuh apa sih dan mereka ngapain aja, nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut ya. Apa kabar? Selamat sore Sandra. Hai Mbak Dian, aku baik. Gimana kabarnya? Aku baik sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mau mulai tanya jawab sama kamu ya. Jadi kan mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu sebenarnya Sandra tuh siapa sih, dan kemudian mereka juga belum tahu terlalu banyak tentang Kebun Kumara. Boleh nggak sih ceritain sedikit kalau Kebun Kumara tuh sebenarnya apa sih dan kapan berdirinya, kegiatannya tuh kayak apa? Jadi Kebun Kumara itu singkatnya kita adalah kebun belajar Mbak Dian. Kita itu lokasinya di Ciputat, di dalam Pulau Situ Gintung 3. Kita menggarap sebagian lahan di sini, kita jadikan kebun belajar. Nah, tekad kita adalah sebenarnya gimana caranya biar kita ini anak-anak kota, masyarakat kota bisa lebih dekat dengan alam dan bisa lebih menerapkan gaya hidup yang selaras, dimulai dari kebun gitu, dimulai dari kita mengenal kembali asal-usul makanan kita. Oke, jadi kita harus bisa selaras dengan apa alam kita justru dari bahan makanan kita gitu ya. Ini menarik banget loh ini. Aku belum terlalu tahu banyak sebenarnya tentang ilmu ini. Boleh nggak kita di-share? Kenapa sih emangnya kalau asal muasal baik kita itu? Jadi sebelum Kebun Kumara ya Mbak Dian, aku tuh juga nggak pernah berkebun. Aku tuh nggak tahu deh Mbak Dian pernah berkebun nggak? Aku enggak. Tanaman pangan nggak? Ini semua mama. Ini mama aku dengan semua tanamannya. Jadi aku bersyukur aku tinggal sama mama. Gimana? Oke. Nah kalau aku tuh juga, pokoknya aku ingat banget yang aku pernah nanam itu cuma itu loh, pasti Mbak Dian juga kan yang kacang ijo di atas kapas itu jadi toge itu loh. Iya. Aku pernah itu. Iya kan. Nah, and that's it gitu, pengalaman kita sama makanan kita sebelum dia jadi makanan di meja makan tuh cuma sebatas itu. Jadi aku juga dulu tuh nggak ngeh gitu, kayak pohon cabai, tomat, terus pohon kelor, pohon kenikir itu kayak apa tuh nggak ngeh. Aku cuma tahu itu udah di meja makan aja. Dan lama-kelamaan pas aku ngulik balik, aku banyak ke Jogja waktu itu, ke Bumi Langit, banyak belajar dari Pak Istan dan Warung itu juga. Dan beliau itu kayak nampar aku ya dengan kesadaran bahwa kok bisa sebuah kewajaran kalau harusnya kita tuh tahu loh pangan sebagai dasar kehidupan kita kan, sandang pangan papan. Kalau sandang sama papan emang agak lebih ribet lah ya, bangun rumah sama baju gitu jahit sendiri. Cuma kalau pangan masa kita nggak tahu sih asal usul makanan kita sendiri gitu. Dan keterputusan kita sama itu sebenarnya karena kita nggak terbiasa megang tanah, kita nggak tahu tanah yang baik seperti apa, bibit yang seperti apa, kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma ada di supermarket, misalnya kalau tomat tuh bulet-bulet, kalau wortel tuh gede-gede. Padahal enggak, alam tuh kaya banget dan itu beraneka ragam banget. Dan kadang ignorance kita itu justru membuat sistem pertanian kita sekarang itu jadi yang kayak sekarang gitu. Jadi cuma ada beberapa jenis sayur-mayur doang yang kita bisa nikmati. Petani juga harus nanam yang seragam semua dan lainnya. Jadi keterputusan kita sama alam tuh rentetan dampaknya tuh banyak banget gitu ke kita. Dan aku ngerasanya ini menarik banget nih. Gimana? Silakan lanjutin dulu, nanti baru aku nanya. Dampaknya gimana sih? Nah, rentetannya menurut aku tuh banyak banget. Jadi keterputusannya tuh kayak misalnya aku tuh baru semenjak aku berkebun, aku tuh jadi lebih ngeh aja soal gila ya ternyata
cabai itu butuh 8 bulan loh untuk dia berbuah. Terus sambel yang ada di meja gue ini kalau dia nggak dihabisin itu ada loh petani yang nunggu 8 bulan untuk manen cabai itu, terus belum lagi ditransport ke kota. Dan itu tuh sama kita kayak udahlah cabainya tinggal beli lagi aja di supermarket cabai gitu kan gampang. Padahal kan enggak gitu. Proses itu tuh rentetannya banyak banget, dan kalau kita berkebun menurut aku kita jadi didekatkan gitu sama kesadaran bahwa alam itu berproses ya, dan lo sebagai konsumen juga harus lebih cerdas gitu, harus lebih selaras gitu sama cara kerja alam yang nggak instan dan nggak serakah gitu kayak kita gitu. Nggak, kita kan kayak unlimited desire gitu atas gitu, resources ini semua terbatas. Jadi kita harus menyadari itu, dan buat aku kebun itu cara paling sederhana dan to be honest is the most effective way ya untuk menyadarkan kita gitu kalau iya ya ternyata semua itu butuh proses. Baju yang gue pakai juga butuh proses. Gue harus lebih pintar dalam mengkonsumsi, dalam memilih makanan, dalam memilih bisnis mana yang mau gue dukung. Itu semua rentetan pemikiran itu tuh aku bisa dapat dari awal berkebun itu, Mbak Dian. Betapa ternyata kita tuh bisa belajar banyak banget hanya dengan kita mau berkotor-kotor ke kebun gitu ya. Jadi gini teman-teman, aku tadi kan I cannot help to notice ternyata Sandra juga awal-awal journey-nya itu sangat terinspirasi sama Pak Iskandar Warun tuh di Bumi Langit. Aku nggak tahu nih teman-teman penonton di sini juga sempet nonton apa enggak ya, tapi beberapa waktu lalu tuh aku sempet repost IGTV. Waktu itu kalau nggak salah yang wawancara beliau itu adalah si Kinan Kinan Pierce kalau nggak salah. Dia tuh berhasil dapetin penjelasan yang jadi cukup runtun dan cukup concise tentang buat dia menurut kata-katanya dia sebenarnya kenapa sih kita tuh perlu lebih aware dan lebih sadar tentang makanan yang kita makan. Karena kalau kita dengan budaya kita yang sekarang serba instan, semuanya serba bisa dibeli secara online apalagi, jadi we don't even go to the ke pasar lagi udah enggak, ke supermarket lagi udah enggak, kita segala macam juga udah tinggal jempol yang main terus tiba-tiba dia nyampe rumah. Kita bener-bener terdetach banget, atau biasanya cuma buka mulut, nguap, ngunyah, telan aja gitu. Padahal ternyata ya itu dia. Iya. Itu menarik banget sih. I mean like the way Sandra barusan ngejelasin kita semua nih teman-teman. Kita tuh kadang-kadang lalai ya, miss gitu. All these details and all this process yang ternyata sudah dilalui sama bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Boleh di-share dikit nggak sih? Dulu pas lagi di Bumi Langit nih, pertama kali lo akhirnya jadi memutuskan untuk mendalami ini lebih lanjut, lo gimana ceritanya? Apakah lo ikut si workshopnya Pak Iskandar yang beberapa hari itu di sana? Atau gimana? Ya betul. Jadi aku ke sana itu diajak sama sahabat aku yang udah punya bisnis duluan di Jogja. Ketemu sama Pak Iskandar, dikasih dong siraman ilahi dari Pak Iskandar ya, dia cerita soal ini itu, aku dikasih tour. Terus aku sama Dira, aku ingat banget kita kayak kok kita nggak dapet pelajaran ini atau hikmah ini atau pemaknaan ini selama kita sekolah dan berpendidikan dan sampai S1 gitu, kita nggak dapet loh kayak kearifan yang begitu sederhana tentang hidup gitu. Aku dapat dari Pak Is. Habis itu di saat yang bersamaan Mbak Dian, waktu itu aku sama Dira dan adik-adikku yang lagi ngegodok pengen bikin bisnis. Jadi itu kayak berjodoh lah ya, akhirnya lahirlah Kebun Kumara gitu sebagai extension dari values yang aku dapat lewat Pak Is, yang aku rasa kok di kota kurang banget. Dan siapakah aku untuk menyampaikan itu? Aku bukan siapa-siapa, ya udah aku bangun aja kebun biar orang selalu bilang lo datang aja ke Kebun Kumara, nanti lo masuk ke kebun itu lo akan belajar sendiri dari kebunnya, bukan dari kita gitu. Jadi kita perantara untuk orang belajar dan berguru pada alam. Gue jadi dengar kata-kata itu udah terharu sendiri. Gimana sih kebun bisa ngajarin lo gitu? Aduh, sedih. Maksudnya bagus banget gitu loh, betapa Sandra dan teman-teman di sini sama Dira kali ya ngelihat bahwa bagaimana pengalaman berkebun itu bisa ngajarin kita sendiri. Oke, boleh nggak? Kita kan mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak terlalu familiar Pak Is itu siapa dan kayak gimana dan apa. Boleh nggak sih di-share sedikit beberapa points dari apa yang diajarin Pak Is kalau yang akhirnya jadi key points lo untuk this is it, gue bakal mendalami ini dan akan belajar membuat Kebun Kumara ini ataupun gerakan ini gitu. Jadi kalau Pak Iskandar Wawaruntu dan keluarga itu mereka tinggal di tempat namanya Bumi Langit, itu di Imogiri, Jogja. Mereka memang menerapkan gaya hidup yang sebisa mungkin itu selaras dengan alam dalam keseharian mereka. Jadi kalau kita ke sana itu mereka
panen sendiri makanannya, dan kalau nggak bisa panen pun mereka beli dari sumber-sumber yang mereka tahu dan mereka percaya itu baik terhadap alam. Semua kotoran, Terus kalau semua nggak salah output dari rumahnya. Jadi Terus kalau nggak salah bisa sebisa mungkin kita mendahulukan bahan baku yang kita tahu dalam radius yang sangat dekat dengan kita gitu ya kalau nggak salah. betul. Itu sebenarnya lebih ke, itu payung besar kelestarian itu sendiri sih, sustainability ya. Kalau kita buy local artinya jelas kita menguntungkan komunitas yang terdekat sama kita, biaya dan resources untuk dia transport juga jadi nggak jauh gitu kan. Terus kita jadi bisa memiliki keterhubungan yang lebih dekat sama orang-orang ini. Jadi sebenarnya dampak kelestarian itu secara planet dan secara people itu bagus banget kalau itu bisa kita lakukan. Gitu. Nah di rumahnya Pak Iskandar itu juga dia mengajarkan kita kalau ini deh, lo tuh ngaku-ngaku cinta sama alam. Orang kota kan ngaku cinta sama alam ya, kayak oke, gue cinta gitu kan, pengen ke pantai, ke gunung, pengen deh merawat alam. Liburan. Tapi lo nggak, iya liburan gitu kan, kita pasti nyari alam kalau liburan, saking kita cintanya gitu. Tapi dia bilang cinta kalian tuh very hipokrit banget, karena di satu sisi lo mengagungkan, lo foto-foto lo kayak wah gila keagungan Tuhan nih bisa menciptakan kemegahan gunung dan lain sebagainya. Alam banget, tapi dalam keseharian gitu. Alam banget nih gitu kan, tapi kesehariannya lo juga nggak ngeh lo konsumsi dari apa, gaya hidupnya tetap konsumtif. Misalnya kita nggak terlalu memperhatikan sampah kita kemana, kita nggak terlalu ngeh gitu sama orang-orang yang mungkin kena dampak secara langsung dari apa yang kita lakukan. Contoh misalnya dari baju yang kita beli, ada orang yang bisa aja child labor gitu yang bikin, itu kan langsung misalnya gitu. Atau dari makanan yang kita beli, kalau itu nggak organik, artinya secara nggak langsung kita mendukung ada semprotan pestisida di alam kita gitu. Jadi buat dia nggak beli something yang organik berarti lu kayak mendukung apa gitu. Tadi keputus, boleh diulang lagi kayak bagian itu? Kayak sebenarnya kalau kita mendukung praktek-praktek agrikultur yang menyemprot bahan-bahan kimia di alam kita dong. Sebenarnya kayak gitu. Karena sebagai pestisida konsumen, dan teman-temannya itu. Iya, pestisida dan semua kimia, pupuk kimia, pestisida, fungisida, herbisida, pokoknya semua kimia itu kan banyak banget ya Mbak Dian ya yang sida itu. Sida in the gang. Jadi dia selalu bilang kalau lo pengen sayang sama alam itu sebenarnya lo tinggal bercermin ke gaya hidup lo sehari-hari aja, apa yang bisa lo ubah dari situ. Dan itu paling dekat adalah rumah kan sebenarnya. Jadi kebiasaan apa yang bisa lo lahirkan di rumah dan bagaimana lo mendesain ruang dalam rumah itu agar mau gak mau habit lo tuh lebih selaras dengan alam. Makanya itu kenapa kayak kalau orang punya kebun itu pasti kebanyakan orang yang punya kebun pasti udah mengkompos Mbak Dian. Karena kebun itu butuh pupuk. Dengan dia mengkompos, nanti kan sampah organik dia nggak dibuang ke TPA kan. Artinya dia ngompos lagi. Jadi siklusnya tuh dia benar-benar siklus kebermanfaatan yang 100% sampah kita jadi pupuk buat makanan kita ambil lagi, terus sampahnya balik lagi ke kebun. Gitu aja benar-benar siklus yang sempurna gitu. Jadi dia bilang kalau lo bisa menghadirkan ruang-ruang itu dalam kehidupan sehari-hari, nah itu lo udah bisa benar-benar selaras dan cinta sama alam gitu. Kalau emang lo mau melakukan keseharian yang lebih peka gitu sama alam itu sendiri. Nah, ini menarik nih teman-teman. Banyak juga yang masih belum aware dan belum, gue yang ya katakanlah nggak terlalu selaras. Dia kan sebenarnya I'm quite happy and I'm quite happy aja gitu loh. Gue tercukupi aja gitu loh. Kenapa ada urgensi untuk harus menyelaraskan diri ke alam? Boleh nggak please enlighten us gitu? Oke. Kalau dari kita sih apalagi kalau misalnya nonton ini ya, orang-orang yang punya akses ke Instagram, that means you have access to online knowledge, pasti udah tahu ya kita menghadapi dunia yang sudah darurat iklim atau krisis iklim. Krisis iklim itu apa gitu kan? Apa sih bentuk nyatanya ya? Salah satu bentuk nyatanya adalah banyak pulau-pulau yang mulai tenggelam karena air laut sudah mulai naik. Ya kan, kedua kita punya extreme weather, jadi sekarang cuaca udah nggak bisa dibaca lagi. Kita punya fires di Australia sama di California, tapi kita punya musim dingin yang berkepanjangan di belahan-belahan utara kayak Rusia gitu. Di Indonesia sendiri musim panas sama musim hujan udah nggak jelas, udah campur aduk. Betul. Gitu kan, itu adalah tanda-tanda krisis iklim itu sendiri. Nah kok bisa gitu kan, kok bisa ada krisis iklim seperti ini? Yaitu karena manusia lupa kalau ada ekonomi di atas ekonominya kita atau ekonominya manusia, yaitu adalah nature's economy, yaitu ecological economy. Dan kita nggak menghargai itu dalam kita membuat sistem kehidupan kita yang sekarang. Jadi yang kita semua bisnis itu pasti mementingkan profit, dia lupa sama people dan dia lupa sama planet. Akhirnya jadilah krisis-krisis kayak sekarang gitu kan. Nah terus agak
berat ya. Maksudnya kalau kita benar-benar baca ya krisis iklim yang kita hadapi, itu tuh berat banget Mbak Dian. Apalagi kayak you have children, I have a baby. Ini tuh kayak oke nih kalau misalnya gue pun udah nggak ada, anak gue tuh akan hidup dalam dunia yang iklimnya tuh udah nggak jelas. Katanya dalam air udah 10-15 exactly air udah terbatas. Yang nanti pokoknya dunia udah nggak sehat untuk buat anak-anak bisa tumbuh, manusia udah kayak nggak bisa hidup dengan bahagia lagi lah di dunia ini. Banget, dan akhirnya aku juga jadi kayak banyak aku kalau diskusi ini sama teman-teman di luar Kebun Kumara sih ya, banyak banget yang udah pesimis. Ya udahlah San, gue akan kayak gini aja karena toh gue nggak bisa bantu nih karena industri dan gue nggak akan punya anak industri gitu. ya kayak gitu kan, pokoknya gue nggak punya anak, nanti gue mati aja, anak gue juga akan nggak ada gitu kan. Coba kan no, we have the power loh sebagai orang biasa yang pasti belanja gitu kan, as a consumer, as a customer, kita tuh punya power yang gede banget because we can shift the market. Jadi kalau semua konsumen itu bertanya pertanyaan yang ethical questions, misalnya dia nanya, makanan gue dari mana ya? Petani yang numbuhin ini kayak apa ya? Dia numbuhin dengan cara apa ya? Terus atau baju yang gue beli tuh dibikin di mana ya? Terus gue bahannya apa ya? Penting gak sih sebenarnya untuk gue punya? Iya, bahannya apa ya? Atau gue penting gak sih untuk beli ini lagi? Mungkin di rumah gue bisa minjem kali ya. Kalau kita mau lebih ethical, mau lebih kritis, sebenarnya kita bisa mengubah sistem itu. Karena the producers don't have profit kalau nggak ada consumers gitu kan sebenarnya. Betul. Cara bercocok tanam seperti ini dan cara menyumberkan mencari sumber makanan yang jauh lebih bisa kita pastikan itu jauh lebih sehat dan jauh lebih alami karena kita sendiri yang nanam, ibaratnya gitu kan. Itu tuh kayak saying a big no, a big protest to the oligarchy yang selama ini mengeruk sebanyak mungkin keuntungan dengan melakukan praktek-praktek perkebunan ataupun sourcing bahan makanan yang sangat unethical secara alam, ya nggak sih, karena mereka they're using all these chemicals dan kimiawi segala macam sida-sida and the gang itu tadi, dan mereka tidak peduli sama the well-being and the sustainability of this nature karena yang mereka peduli adalah keuntungan saat ini untuk diri saya, untuk perut saya sekarang. Tapi mereka nggak mau tuh mikirin cucu-cucu lo, cucu-cicit lo, kerusakan negeri ini nggak akan bisa subur lagi. Please enlighten us about apa sih dampak jeleknya kalau memang praktek-praktek yang tidak alami tersebut dalam praktek perkebunan itu terus dilangsungkan. Apa dampaknya terhadap tanah? Kita nggak ngerti nih tentang tanah baik dan tanah jelek. Itu gimana? Wah, dampaknya parah banget sih. Pokoknya kalau agrikultur yang konvensional, yaitu agrikultur yang sekarang, yang dia pasti pakai semua dari kimia. Jadi pupuknya kimia, semprotan semua kimia ya. Itu namanya kalau kemarin aku nonton dokumenter dia istilahnya tuh ecological narcotics, narkotika ekologis. Oh gitu? Jadi semakin lo semua ke tanaman, dia akan butuh lebih banyak lagi seiring berjalannya waktu gitu. Dan akibatnya apa? Imun gitu semakin betul, dia jadi imun. Terus hamanya, serangga ini yang mereka pengen hilangin, mereka pengen hilangin ulat atau mereka pengen hilangin serangga, they evolve kayak kecoa gitu loh Mbak Dian, nggak mati-mati dia, they evolve dan mereka kayak bisa ngelawan si sida-sida ini, jadi ujung-ujungnya akan lebih kuat lagi gitu kan. Dan dampaknya kadang tuh orang suka gitu loh, kayak udah dampaknya ke lingkungan ya, bodo amat gitu, tapi no, dampak ke lingkungan tuh larinya langsung loh ke kita. Makanan-makanan yang ada pestisida dipikir kalau udah nyampe meja makan kita tinggal cuci, kita makan nggak ada pestisidanya. No, the pesticide is still in the plant. You're still eating pestisida kayak tomat. Aduh, itu kenapa aku nanam sendiri sih kalau tomatnya Mbak Dian. Dan aku kalau mau beli tomat tuh kayak udah deg-degan sendiri karena tomat kita itu pestisidanya banyak banget. Dalam satu tomat tuh bisa dari 50 jenis karsinogenik residu. Dan itu kalau dicuci pakai cuka, dicuci pakai lemon, cuci pakai kunyit, cuci pakai sabun-sabun yang katanya bisa ngilang, itu nggak bisa hilang si pestisida itu. Kan kita semua makan tomat kan, di cabai, di sambal gitu semua ada tomat kan. Jadi imagine that for everything, it's not just for tomatoes gitu. Jadi ujungnya larinya ke kita juga, ke kesehatan kita. Makanya orang tuh suka punya penyakit aneh, bisa gaya hidup dia sehat, dia plant based segala macam, tapi dia punya penyakit autoimun atau dia punya penyakit kanker yang tiba-tiba, anak-anak kecil tiba-tiba punya penyakit-penyakit yang estrogen levelnya jadi tinggi banget dan lain sebagainya. Itu because of residu dari semprotan itu yang larinya kemana? Ke tanah, diserap oleh tanah, lari ke air kita, air itu diminum sama kita juga, kita pakai buat mandi, kita pakai buat minum, jadi it all goes back to us gitu loh, sooner or later. Jadi itu masuk lagi ke kita.
Ini kayaknya perbincangan yang sebenarnya mestinya kayak 3 semester gitu kali ya sebenarnya Iya. ya. Ini agak berat sih. Aku takut orang jadi kayak hopeless gitu. Tapi kita tarik ke kebun aja gimana Mbak Kita Dian? tarik ke Ini kebun kayak aja. berat. Jadi Pokoknya orang jadi intinya, sedih. Kita Benar-benar tarik ke kebun daripada aja. kita terlalu baper dan terlalu sedih ya tentang Iya. mungkin dunia yang tidak perfect ini. Bagaimana kalau kita bisa melakukan sesuatu yang positif, yaitu belajar berkebun. Yes, yes, Kali-kali nasib baik boleh jadi kita bisa suatu saat berkebun bahan-bahan makanan kita, sayur-sayuran kita sendiri, dan habis itu buah-buahan sama sayuran yang kita perlukan untuk masak di rumah itu kita panen dari kebun sendiri. Begitu bukan ya? Jadi Ibu Sandra di sini mau mengajari kita bagaimana cara berkebun. Oke. Apa nih kira-kira yang mau Sandra ceritain dan ajarin ke kita hari ini? Kita kan pada nggak pernah berkebun sama sekali. Aku mesti Mbak Dian udah siap belum? Sudah. Mbak Dian perlengkapan yang aku udah kirim. You have one pot, ya kan? Iya, ada. Bentar ya, Oke. itu dia potnya. Ya, aku mau mengatur posisi kamera sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Iya, Oke, semoga terlihat boleh. dengan jelas. Oke. Ya. Jadi ini perdana banget nih Mbak Dian. Ini benar-benar pertama kali berkebun. Serius, Pertama kali nanam. Gue pernah Oh sih my nanam, gosh, tapi oke, cuma cool. simbolik, jadi gue nggak ngerti juga. Jadi Pertama kali ngelakuin langsung senang banget. Oke, Oke. Mbak Dian, you have the pot, right? ya, You have the pot. the Yes, I pot. do. Ah, yang kecil-kecil itu sebenarnya aku lupa kasih tahu deh. Yang kecil-kecil Oh, iya. itu sebenarnya hadiah hampers dari kita itu buat Mbak Dian sama anak-anaknya. Jadi kita nggak pakai itu hari ini. Oh, baik. Oke, terima kasih. Terus habis itu jadi Ya. yang pot yang ini ya. Jadi hari ini, yes, kita nanam pakai pot yang segede hoha itu. Segede hoha ini. Oke, sama ada media tanam agak berat sih. I hope you can take Ada. it ya. Media tanam yang juga seberat Ada. hoha itu loh. Yang ini media tanam Kumara. Ada. Tak, aku cuma dapat Oke. kecil 2 gini sih. Gimana? No. Cukup nggak? Yang segede ini aku kirimin. Yang segede ini aku kirimin Mahal. tadi. Oh, ya ampun, ada di bawah sini. Yes, ada nih. Oke. Wow. Oke. Harum loh dia. Hore. Iya. Gak maksudnya kalau tiba-tiba Mbak Dian, wah jadi kayak kecantol banget mau berkebun, tanahnya ada gitu. Oh, oke. Terima kasih loh. Oke. Iya dong. Kita kasih lebih jadi. Saya sebagai perdana saya Udah. boleh ya pakai kaos tangan dulu ya. Boleh banget. Boleh banget, gak apa-apa. Gimana? Jadi awalnya kita harus gimana dulu? Oke, pertama aku mau jelasin soal tanaman yang aku kirim. Mbak Dian tuh aku kirimin Oke. kelor. Mbak Dian makan kelor nggak? Iya, kadang-kadang di sayur bening kelor. Yes, Kan oke. ada sayur bening Oke, bayam, good. kita bening kelor. Yes. Oke, itu beli di supermarket aja kelornya ya? Pasar ya? Kadang-kadang tukang sayur atau Oh, di pasar. rumah. Oh gitu. Oke, Pohon baik. ini pohon kelor. Jadi tinggal panen aja nanti kalau udah gede. Dia sampai aku bisa sengaja dipanen ngasih tuh ini karena berapa kan lama? dari sekarang ya tunggulah 3 bulan, jadi tunggu dia matang banget dan gede ya kan. Dan pas kecil-kecil dipanen nanti dia udah keburu habis daunnya. Jadi tunggu dikit. Terus sebenarnya tadi aku nggak tahu kan soalnya Mbak Dian punya lahan apa enggak. Tapi dalam ini kan kecil ya potnya ya. Jadi kalau mau dipindahin ke tanah nanti suatu hari bareng Ada ibunya sih, Mbak itu Dian dia sangat bisa. kebunku. Hello. Nah, Jadi kalau dia sebenarnya bisa. ditanam di tanah tuh Mbak, nanti pohonnya jadi gede banget. Oh gitu. Oke. Mm-mm. Teman-teman, ini biar teman-teman bisa melihat aku juga bener apa enggak di sini ya, nggak bohong-bohong kan. Aku tuh kepengen meningkatkan ketinggian dari ini aku. Sebentar ya teman-teman. Silakan loh, Sandra kan kalau mau jelasin aku sambil dengerin. Oke, sama aku milih kelor because I look at your lifestyle. Mbak Dian kan super sibuk ya. Super sibuk nih ceritanya. Terus tapi at the same time Mbak Dian kan super aktif ya, kayak you run, you naik sepeda, you cycle, naik sepeda, habis itu syuting, ini producing, directing, juga banyak banget. Nah, kalau kelor ini kan high protein sebagai sayur, which is good for your health, dan low maintenance. Ini tuh pohon ini tuh cuma butuh disiram doang, habis itu di neglect aja, nggak perlu diperhatiin. Jadi enak banget kalau punya pohon kelor. Makanya Dia aku kasih nggak pohon manja kelor. ya? Oh, Sama sekali nggak manja. Ini pilihan yang sangat bagus. Oke. Bagus. Nah, the first thing you do adalah, ini kan media tanam kita nih yang kita nggak perlu media tanam kayak gini, paling cuma perlu pupuk atau kayak sekam bakar untuk membuat tanahnya semakin kaya. Cuma kalau orang nanam di pot, dia kan harus punya media tanam. Nah, ini udah kita godok sih sebenarnya media tanam di kebun Kumara. Dari Ini udah racikan ini ya? udah ada pupuk. Udah, pokoknya dia udah siap pakai, dia udah ada pupuknya, ada sekam bakar, sekam mentah, dia punya tanah, dan dia ada sabut kelapa. Pokoknya mantap. Lengkap ya. Jadi Nah. tanah yang udah sehat banget ya ini ya. Ya, jadi ini media tanam yang udah subur lah gitu, jadi nggak bisa langsung dipakai. Terus ini tinggal kita masukin ke dalam potnya dulu. Oke.
Kan kita mau nanam ini, Mbak Dian, di dalam sini kan. Kita kan mau nanam dia di dalam sini. Nah, pot ini kita isi dulu sama media tanam sekitar sepertiga. Jadi tinggal diambil, terus sepertiganya kita isi media tanam dulu aja. Oke. Karena kan tanahnya kurang tuh dari si polybag. Tapi jujur, Mbak Dian takut nggak sama uget-uget atau cacing gitu, atau ada Aku lumayan geli. pengalaman? Oh geli, oke, gak apa. Aku pas kecil soalnya suka fobia sama uget-uget gitu, tapi nggak apa-apa lah. Aku akan mencoba sebaik mungkin untuk tidak norak. Ini uget-ugetnya spesifik apa? Kayak cacing gitu atau? Iya, You have fears? Oh cacing, oke. Tapi ini harusnya nggak ada kok. Ini kan steril, maksudnya harusnya nggak ada cacing atau gitu. Kita pakai tanah langsung. Sebenarnya lebih bagus kalau ada cacingnya sih Mbak Dian. Semakin kaya kehidupan di tanah. Ya kan, semakin bagus tanahnya, karena kayak tanah-tanah yang miskin unsur hara tuh nanti dia nggak ada mikroorganisme kan, nggak ada cacing, nggak ada bakteri, nggak ada jamur. Nah tanah-tanah kayak gitu tuh jadi nggak subur buat tanamannya. Jadi justru kalau kita lihat ada tanah banyak cacingnya gitu kan, ada banyak luwing kayak kaki seribu, itu kita harus berbahagia karena artinya mereka kalau bisa luwing hidup aku di banyak. situ. Oh gitu. Nah luwing itu they're good. Mereka nggak. Iya, kalau musim hujan dia banyak dan dia itu kan dia kan makanin lumut sebenarnya. Jadi dia nggak makanin tanamannya aman ada mereka. Mereka cuma mau berkembang biak secara pesat aja kalau lagi musim hujan. Oh, baik. Mau suka jalan-jalan aja lihat, ya. punya aku sudah segini. Oke, ini aku segini. Dalam rumah. Oke nggak? Kurang ya? Kurang ya? A little bit more. Sedikit lagi sepertiga. Oke, baik. Itu kok bisa punya skop? Bekal loh ini siapa? teman-teman. Skop mama. Oh. Pinjam ya, Ma. Aku tuh deg-degan loh ini. Halo, ini perdana loh ini. Aduh. Oke, enggak lah, pasti bisa. Pasti. Semoga aku tidak membuat sebuah kesalahan yang agak tolol. Enggak. Oke, baik. Kayaknya ini cukup ya? Cukup. Mantap. Yes, oke. Ya, oke. Nah, sekarang mantap banget. Sekarang kita akan belajar cara memindahkan doi ini, si tanaman ini yang panjang banget ke dalam sini. Oke. Ya kan? Nah, pertama aku akan berdiri. Jadi nggak apa kalau aku nggak kelihatan ya. Yang penting ini. Ya. Oke, sip. Nah, hal pertama yang Mbak Dian lakukan adalah sebelum kita mindahin dia, kita harus pijet dia dulu. Pijet polybagnya. Pijet. Ya, jadi dipijet tuh kayak Dia suka dipijet. kayak diremes. Pijet, Oh, dipijet. baik. Semuanya Mbak Dian diputer. Remes. Oh, baik. Iya. Jadi pas dipindahin akarnya nggak ada yang patah, nggak ada yang putus, kayak nggak ada yang luka. Jadi kita pijet. Dah, oke, aku masih memijatnya. Nah, can you feel kayak the soil is crumbling, kayak dia udah mulai jatuh gitu, kerasa kan? Oke. Iya. Nah, ini bagian paling serunya ya. Udah siap ya? Ini pertama aku harus ingetin, ini kan tanamannya udah aku siram. Badian kalau mau melakukan ini lagi, tanahnya harus basah, dia harus lembab. Jadi nggak boleh kering. Kalau kering dia patah. Kalau mau memijat dan kalau mau pindah tanam. Oh nih. Oke, baik. Terus ini aku bolongin dulu nggak ini si media tanamnya? Dia kayak dibikin hole gitu nggak di tengahnya? No, nggak usah. Makanya kita cuma ngisi sepertiga karena dia langsung masuk nanti. Oh baik. Gitu. Oh baik. Oke, jadi langsung nih kita. Setelah dipijet, setelah dipijet kayak gini ya langkahnya Mbak Dian ya. Dijepit di antara diputer, terus diangkat, and then utuh. Like this. Oh, wait. Pelan-pelan. Bo, dia crumbling, Bo. Bener gak? Nanti dia hancur loh. Katanya dipijit, ini dia. Enggak. Oh, bisa nyata. Tadi katanya dipijat. Mbak Dian kok tadi dipijat kan udah kerasa kan? Coba dipijat dikit lagi. Udah pijit dikit lagi. Ya udah langsung dikeluarin aja. Oh, iya. Dibalik gini. Oke. Dikeluarin. Ini lucu banget. Hai Isyana, Bunda lagi. Hai. Nah, gimana? Kamu pakai gelas dulu. Menjebak ibu. Aku lagi diajarin ini. Maaf ya ibu, kamu komedi. Ya oke, you're a plant master. Oke, kamu pakai gelas gitu kalau gitu. Ini hancur semua gimana? Udah pasti you can do it. Ayo coba. Iya, pijit lagi. Habis itu kan dibalik, diangkat polybagnya.
Bener. Nggak, coba diangkat polybag-nya pelan-pelan. Nggak apa-apa. Udah cepet taruh di tengah. Cepet taruh di tengah pot. Oke. Taruh di tengah pot. Udah kan? Udah di tengah pot. Oke. Ya, Terus udah. dipegang pakai satu tangan biar dia Oke. dia nggak akan mati. Abis itu kita isi sama media tanam. Nah, Mbak Dian udah nggak usah pakai skop, pakai tangan aja udah. Oh iya udah baik. Dimarahin. Ini Galak ya, maaf komedi ya. banget Rin. Nggak apa-apa. Oke, berarti aku memerlukan lebih banyak media tanam kayaknya ya. Soalnya Dia emang harus ditambah. Emang harus ditambah. Harus ditambah lagi. No. Oke, Mbak Dian look. Emang you add from the diambil dari karungnya terus ditambah Oke. ke atas. Oh baik. Atas. Oke. Oke baik. Nah. Udah deh. Jadi Kita tadi isi dia terus tuh aja. kayaknya kurang basah deh kayaknya gue. Jadi pas gue pijit dia hancur. Oh, Bener-bener ya wes, oke, rontok artinya kurang basah. gitu. Oke, nggak apa. Artinya next time itu mungkin it's our fault kan tadi lupa nyiram sebelum ngirim ya. Cuma next time nanti disiram aja Mbak Dian. dulu kali ya, apa gimana ya? Iya benar, di spray bisa, disiram bisa, di spray bisa. Yang penting tanahnya lembab. Oke. Dah. Mantap. Dah. Pokoknya isi terus. Kayak mereka Kelor. sangat menikmati Gila. dan ngetawain adegan itu barusan. Rin lucu banget loh, itu komedi loh. Oh ya, aku sama sekali nggak bisa lihat komen dari sini. Oke, dia bisa berdiri sih kayaknya. Coba. Tapi harus kita penuhin aja kali ya biar aman ya. Iya, emang penuhin aja. Kalau anak-anak kan nggak ada yang berkebun, Mbak. Ada, isyaratnya berkebun namanya loh, kayak daun-daun hiasnya Mama kan lagi gila daun hias gitu-gitu kan. Iya. Kayak tiba-tiba Iya, janda iya. bolong apalah gitu-gitu. Iya. Serigading Oke. lah. Nah, pas banget nanti yang aku tadi kasih yang ada pot-pot kecil itu bisa buat di sana aja. Nanti dia bisa pakai eksperimen. Bisa. Buat dia nanam-nanam. Oke. How are we doing? Ya, this is Lumayan ya, keringetan nggak? Pasti kayaknya keringetan. Gue ada workout ya. Gue udah mulai ngos-ngosan loh ya. It is. Gue udah. Emang. Kenapa gue nggak tadi ikat rambut gue? Tahu nggak Mbak Dian, kalau kita berkebun setengah jam itu sama dengan kita lari 45 menit. Yang bener kamu. Oke, besok saya akan stop berlari. The calories. Iya, karena kalau berkebun itu kan ada kayak banyak ada mental exercise-nya kan, you have to make decisions. Kalau harus pangkas harus fokus, pangkas yang mana, kalau mau manen juga harus fokus. Jadi it actually burns calories loh berkebun itu. Tapi itu ada benernya nggak sih katanya kalau berkebun kalau mau tumbuhnya bener-bener sehat, you need to talk to your plants. Diajak ngomong. Diajak ngomong. Ya Pasang penelitian musik. suggest bahwa they respond ya, plants do respond. Itu aku baca penelitian menarik banget loh, music and plants. Jadi kayak plants itu dikasih musik jazz, musik folk, musik country, dan mereka cucu banget. Cucu. Yes. dah. Mbak Dian jangan penuh ya. Jangan penuh. Ya. Oke. Jadi Tapi segini nggak apa-apa, kan? disisain satu ruas jari. Nih, dilihat aja dari iya. satu ruas jari Mbak Dian. Oh iya. Satu dapat sih. Kayak bikin nasi lah, yang airnya satu ruas jari di garis itu. Nah, di situ Gimana? aja. Nggak apa-apa segini ya? Gak apa-apa, itu udah bagus banget. Nah, berikutnya Oke, baik. Mbak Dian, bukan saat ini sih, berikutnya ini harus Mbak Dian siram setelah kita selesai IG Live. Langsung disiram. Langsung. Siramnya seberapa banyak? Yes. Ini boleh aku copot ya? Sampai airnya nembus dari bawah. Oke. Kan bawahnya ada lubang. Sampai airnya keluar agak banyak. Jadi benar-benar disiram gitu. Dan disiram agak banyak aja nggak apa-apa, karena kalau kita baru melakukan pindah tanam, kayak tadi nih ngelakuin pindah tanam ke pot gitu kan. They need lots of water. Jadi kasih aja air yang berlebih, nggak masalah. Oke. Udah, nanti kasih nama biar lebih mesra gitu loh. Mesra banget. Kamu siapa ya namanya? Aileen, Yanto, Joko, apa jangan-jangan kamu perempuan? Aduh, lucu banget sih. Guys, aku tuh jadi kepengen banget deh datang ke Kebun Kumara terus belajar di situ. Kalian Main menerima dong. baru terus nggak sih? Please tell us gitu. Teman-teman di sini ada yang mau belajar di Kebun Kumara, daftarnya di mana? Apa gimana? Oke. Jadi emang kita kan ada pendidik, masa workshop, webinar itu kan salah satu yang kita lakukan secara rutinnya setelah Lebaran sih. Setelah Lebaran kita akan ada tuh kayak weekly, pokoknya setiap bulan ada mungkin satu monthly atau dua lah
classes yang ada di lokasi kita. Jadi Ya. nanti aku akan posting sih di Instagram kalau ready, karena kan aku juga lagi masih ngebaca situasi gitu loh Mbak Dian, right? You don't Iya, wanna iya. be kayak jangan sampai nanti kita longgar dikit, taunya malah jadi mudarat Malah buat jadi- banyak orang gitu kan. Betul. Terus aku tuh juga belum sempat bahas ini nih sama teman-teman yang lagi nonton. Jadi tadi kan memang lo udah sempat sebut gitu ya, Kebun Kumara itu salah satu kegiatannya adalah mereka membuat pulau yang ada di situ Gintung. Itu pulau sampah ya? Nah, kita nggak ngebuat pulau. Ih, nanti kita jadi kira buat pulau lagi. Nggak, jadi pulau yang udah ada, yang tadinya kalau nggak salah tempat pembuangan sampah gitu ya? Apa gimana sih? Terus habis itu bukan. dijadikan tempat Jadi berkebun gitu. oke, jadi kita kan ada satu tempat. Ini aku turunin dikit. Ya. Ada satu tempat wisata namanya Pulau Situ Gintung 3 di Pulau Ciputat. Situ Gintung 3. Taman wisata Situ Gintung namanya. Nah, kita menggarap sebagian lahan dalam taman wisata itu, kita jadikan kebun kumara. Nah, kebetulan lahan yang kita garap lahan-lahan yang ignored, neglected gitulah, yang nggak dipedulikan. Jadi kita memang sengaja nyari-nyari lahan kayak gitu. Jadi satu lahan yang tadinya bekas pembuangan sampah liar itu kita jadikan hutan, area yang banyak nyamuknya. Eksperimen kemarin, kita mencoba untuk menumbuhkan hutan di lahan ukuran 300 meter persegi. Oh, gemes banget. Berarti kalau hutan gitu, pohonnya pohon jenis apa sih yang dipilih, yang dipakai? Oke, kalau kita fokusnya kemarin itu harus ada yang pangan dong, harus ada yang bisa kita panen kan dari situ. Jadi kita ada banyak pohon buah di situ, hutan pangan. Jadi ada buah, banyak, kita ada kopi, kita nanam kakao, ada alpukat, banyak lah. Dan kita, tapi yang ini sih Mbak Dian menariknya kan kadang kita kan, kenapa kita pengen eksperimen bikin hutan? Karena sebelumnya kita tuh ngerasa hutan tuh kita bisa nggak sih numbuhin hutan gitu kan? Orang kan kalau bicara soal hutan kita bingung ya, numbuhin hutan tuh gimana caranya? Apakah cuma nanam pohon doang gitu kan? Kan enggak kan? Kan enggak kayak lu nanam pinus terus jadi hutan pinus itu kan juga cuma hutan satu jenis tanaman. Harusnya kan hutan itu kan kaya kan ekosistemnya. Jadi kita kemarin belajar itu juga sih Mbak Dian, gimana cara kita memperbaiki kualitas lahan dengan menghadirkan hutan di atasnya, tapi hutan itu jangka panjangnya itu bisa produktif untuk manusianya juga. Jadi kita bisa ambil hak, kasarnya ya, kita bisa ambil hak kita dari hutan itu. Jadi kita lagi belajar kayak ada nama, ya ini kayak istilah-istilah gitu ya, syntropic farming atau agroforestry. Kita lagi belajar terus gimana cara biar hutan itu nggak makan, tidak ada kebutuhan yang harus dipenuhi dari luar. Jadi hutan itu bisa memenuhi kebutuhan pakai untuk lahan itu berasal dari lahan itu sendiri. Oh gitu. Jadi kebutuhan hutan tuh apa? Jadi Jadi kayak pupuk gitu ya? Apa gimana sih? Iya. Kan dia kan tanah harus sehat. Gimana cara kita bikin tanah sehat tapi tanpa menggunakan pupuk? Ya udah, kita pakai cara namanya chop and drop. Chop and drop tuh kayak kita pangkas daun, terus pangkasan daunnya kita taruh lagi di atas permukaan tanah. Nanti kan lama-lama dia menebal, terus lama-lama terurai kan. Itu akan jadi pupuk secara alami. Karena kan di hutan, kayak kalau kita ke hutan manapun kan nggak ada yang nyapu dong di hutan. Artinya kan semua binatang yang mati, daun yang jatuh, dia akan terurai dan jadi humus kan, jadi pupuk kembali di hutan itu. Nah, kita nyoba meniru itu. Jadi kita kerjaannya tuh seminggu sekali chop and drop. Pokoknya gimana tanahnya biar subur, dan itu hutan nggak pernah kita siram karena tanahnya selalu lembab karena si chop and drop tadi. Nah, kita lagi belajar soal itu aja. Jadi suatu hari nih Mbak Dian, kalau anakku harus bikin hutan karena hutan udah digundulin semua, dia ngerti cara bikin hutan gimana. Tapi nggak cuma hutan buat alam, tapi hutan buat manusia juga. Jadi dia bisa panen dari situ, bisa bagi-bagi ke yang lain. Ya. Gitu. Gila pengen dong. Aduh, pengen belajar lebih banyak lagi deh sama kamu. Banyak banget nih pengetahuan gue kayak terbuka hari ini. Teman-teman, mungkin aku mau ngebuka kesempatan buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut ya mengenai pembahasan dari tadi. Boleh nggak kira-kira, Sel? Aku Boleh tanya dong. dulu ya. Kira-kira nih ada yang nanya nggak? Teman-teman, ada pertanyaan nggak? Ini pada bilang keren, nice, keren. Pasti langsung pengen bisa bikin hutan juga. Aku belum ada nih pertanyaan-pertanyaan. Oke, kalau gitu Kalau kita aku yang nanya ke Mbak Dian deh. Oh, boleh. Silakan. Nah, Gantian ya. aku mau nanya ke Mbak Dian, ya segantian. Aku mau nanya ke Mbak Dian soal ini sih. Soal kan dirimu itu juga more or less you are involved ya in environmental environmental
issues gitu kan. Aku ingat dirimu sama Tiza kan yang pas bagi yang apa sih di Car Free Day ngambilin plastik sekali pakai, jangan pakai itu nih, pakai kan ngerampok orang kan. Maksudnya isu plastik itu kan sesuatu yang Mbak Dian terlibat lah di dalamnya, termasuk terlibat di dalamnya. So I was wondering, I wanted to ask you about your opinion on climate crisis sekarang yang kita hadapi nih. Terus what is your how do you maneuver gitu loh, gimana cara kayak mengakui adanya itu, terus bagaimana mentranslate itu dalam keseharian sebagai orang yang sangat amat sibuk juga yang Mbak Dian dengan kegiatan yang super banyak, dan sebagai seorang ibu gitu, yang sangat urban dan ibu yang kita tahu sebenarnya kalau kita ngeliat anak kita tahu aduh dunia kamu nanti gitu loh. Itu how do you balance it and how do you live with it gitu? Okay, I'm gonna try to answer her question dulu ya, bentar ya. Oke, jadi jadi aku to be honest ya, teman-teman juga di sini, gue tuh kayak masih belajar sih tentang gimana caranya small change tapi it's a big change gitu. Kayak misalnya gini, gue kan baru belajar banyak nih. Ini kan kayak semua pengetahuan dan revelation yang baru gue pelajarin kayak mungkin 1-2-3 tahun terakhir ini gitu, tentang bahayanya plastik, gimana sampah plastik tuh benar-benar nggak bisa terurai berapa ratus tahun, dan hampir 80%, 90% bahkan mungkin sampah plastik itu kalau misalnya dibakar, diapain yang katanya bisa didaur ulang, itu tuh basically nggak sampai ke tempat pendaur ulangan, dan akhirnya malah jadi crumbling kecil-kecil mikroplastik yang akhirnya hanyut juga dengan air, mikroplastik itu hanyut di sampah dan akhirnya ke sungai dan akhirnya ke laut, dan kalau udah nyampe laut dimakan sama flora dan fauna yang ada di maksudnya ikan dan segala macam, dan itu akhirnya masuknya ke makanan kita juga, dan no wonder kita semua sekarang jadi banyak penyakit. Banyak teman gue yang udah seumur gue tiba-tiba kena cancer, maksudnya no wonder gitu, karena kita udah makan sampah plastik kita gitu dalam bentuk yang udah mikroplastik yang udah nggak ini itu terus abis itu gue melakukan apa gitu loh. Jadi pertama gue sekarang masih kecil-kecil banget sih ininya gue. Jadi kayak misalnya gue sekarang belajar untuk disiplin, bisa mungkin kalau misalnya belanja gue bawa kantong sendiri, gue bawa kantong yang guna ulang. Jadi gue bawa kantong kain gue, tas gue. Jadi kalau misalnya belanja di supermarket tuh sebisa mungkin gue nggak pakai plastik dan yang mereka tawarin, dan kalau perlu gue bawa sendiri tas lipat itu satu. Hal-hal kecil kayak misalnya gini, gue baru belajar bahwa ternyata ada beberapa bahan baju yang kita harus punya kecerdasan untuk membaca bahan baku bajunya. Pada saat bahan baku baju itu adalah polyester sama ada beberapa bahan baju lainnya yang sangat terjangkau, itu tuh ternyata bahannya plastik gitu, dan pada saat kita pakai baju seperti itu, mikroplastik akan mikroplastik itu akan luntur setiap kali kita mencuci baju itu, dan akhirnya mikroplastik tetap akan masuk ke laut juga, dan akhirnya endapnya di makanan kita juga. Jadi gue sekarang baru mulai pelan-pelan mengedukasi diri gue sih bahwa baju pun gue kalau bisa memilih smart buying ya. Kalaupun gue mau beli baru, gue benar-benar harus peka banget ini yang gue pilih tuh environmentally sustainable apa enggak gitu loh, sourcingnya. Terus kalau gue beli juga kalau bisa jangan beli mulu gitu. Jadi beli tuh something yang benar-benar worth untuk kita pakai terus jangka panjang. Kalau misalnya baju juga udah nggak mau dipakai lagi, gimana caranya bisa didaur ulang, di upcycle, atau bahkan kita jangan dijadikan sampah gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan itu kayak emang harus pelan-pelan, tapi emang nggak bisa langsung berubah semuanya gitu. Tapi ya bertahap gitu. Kayak gitu sih. Oke. Yeah. Terus kalau makanan ini gue baru belajar nih, maksudnya makanya I really look up to you guys yang udah benar-benar dengan jago bisa men-sourcing bahan makanannya sendiri dari kebun sendiri. Menurut gue that's like another level yang gue pengen banget belajar. Kemarin tuh gue sempat diajarin sama Tiza, jadi gimana caranya kita membantu dinas-dinas pembuangan sampah untuk udah kepilah nih. Jadi sampahnya ada yang sampah plastik, ada yang sampah organik, ada yang sampah yang anorganik gitu-gitu lah. Terus nyokap juga lagi belajar, dia kemarin tuh ikut online class yang belajar ngompos. Jadi kita sekarang di rumah nih mulai ngompos buat setidaknya buat keperluan berkebunnya dia sendiri gitu loh. Jadi dia kayak udah punya satu tabel komposannya dia. Itu yang belum gue pelajarin. Jadi kayak oke, Ma, nanti Mama kasih tau aku ya cara gimana. Kayak dia yang udah lebih ahli gitu. Kayak gitu sih, itu sih yang kayak dari sampah makanan kita kalau salah tuh ada yang bisa diolah, bisa jadi kompos juga. Nah itu yang gue belum belajar tuh sih, kita katanya mau ngajarin gue. Soalnya
ada yang bisa tapi harus ada yang enggak apa gimana gitu loh. Gue juga belum pelajari itu sih. Gitu. Belum sempat. Semua bisa intinya Mbak Dian, semua bisa. Pokoknya itu aku juga belajar dari, aku juga persis sama waktu bingung belajar dari Pais bilang kayak gini deh San, kamu aja kalau kamu mati, kamu dikubur, kamu akan kembali lagi terurai menjadi tanah. Tanah itu akan jadi rumah terakhir untuk fisikmu. Ya kali deh masa tulang ayam, kulit pisang masa mereka nggak keurai, nggak mungkin. Gitu. Jadi sebenarnya semua yang berasal dari alam ya akan kembali ke alam juga. Jadi bisa aja semua dikompos tuh bisa. Kalau mau liberal dikit ya. Betul. Terima kasih dia sudah menyiramnya untukku. Mantap. Oh iya, gue mau share juga ke teman-teman di sini juga yang nonton, sama mungkin kalau juga salah satu hal kecil nih sebagai perempuan ya yang gue dari yang biasanya gue pakai kapas, gue sekarang pakai reusable cutter. Jadi gue beli yang cutternya tuh yang kayak kain gitu loh, jadi kayak anduk-anduk kecil. Jadi sistemnya kalau gue bersihin makeup tuh biasa pakai pembersih, tapi gue ngelapsnya pakai si anduk kecil itu, habis itu gue cuci gitu, Jadi kerjaan gue tiap hari ngucek. Jadi gue kayak punya satu station tempat gue yang ngucek sendiri. Sama kita kan perempuan, kita kan datang bulan ya. Itu ada banyak pilihan-pilihan yang jauh lebih environmentally friendly untuk bisa dan steril untuk kita juga. Dan steril untuk kita menjaga kebersihan di saat kita datang bulan. Jadi kayak gue udah mulai pakai yang kayak orang zaman dulu lagi mau ngucek pakai yang kain gitu loh, karena itu less waste menurut gue. Ya paling ya lo jadi lebih ribet ngucek aja gitu loh, tapi lebih bersih soalnya bener-bener dari kain. Jadi kayak dan lebih jauh dari buat kayak problem kulit tuh jadi nggak ada gitu kalau misalnya lo pakai yang pembalut yang konvensional. Kan itu ada bahan plastiknya, ada bahan kimiawinya. Kalau ini ada pemutihnya, ya. Ada pemutihnya, iya. Jadi kayak ini lebih bersih dan I feel lebih nyaman juga sih. Cuma lebih ribet, jadi lebih ribet kayak ngucek. Ya. Itu sih gue. Lebih harus mau berproses gitu kan. Padahal tuh di orang kota tuh aku ngerti sih dulu tuh kita kayak aduh so comfortable gitu kan. Tapi ternyata convenience itu, kenyamanan itu tuh dampaknya ke planet, dampaknya ke orang lain tuh parah banget gitu. Jadi kalau kita udah tahu itu kayaknya ya udah repot nyuci dikit terus tinggal jemur, buat itu apa sih repot itu kalau itu bisa menghasilkan dampak yang lebih baik buat orang banyak. Oh iya, satu lagi kebiasaan kecil yang kayaknya bisa banget nih gue share ke teman-teman. Jadi kan dulu kan kita kalau kita nggak terlalu ngerti, kita punya kebiasaan untuk langsung beli air mineral tuh langsung yang botolan aja. Gitu. Kalau gue sekarang mulai membiasakan pakai botol minum. Kita bawa tumbler sendiri, jadi kita mendingan yang isi ulang terus gitu loh. Kayak kemarin gue syuting, kita pengen banget semua orang tuh udah lebih peka sama kayak gitu-gitu. Jadi everybody should bring their own water bottle. Terus habis itu kita adanya kayak dispenser aja, jadi isi ulang gitu. Jadi lebih nggak buang-buang botol plastik berserakan gitu loh. Gitu. Ya benar. Mbak Dian, aku mau nambahin satu poin deh. Tadi aku ingat sebelum barusan sih, tapi tadi Mbak Dian sempat bilang, aduh next level banget ya kalau udah bisa berkebun dan memenuhi kebutuhan sendiri. Nah sebenarnya kalau kita di Kebun Kumara tuh, kita tuh sebenarnya tidak berkebun biar kita nggak beli lagi, bukan untuk itu sebenarnya. Jadi berkebun itu adalah proses biar kita tuh ngeh aja, biar kita tuh terhubung kembali, reconnected gitu dengan nature, dan kita punya kesadaran bahwa oke, harus ada gaya hidup yang kita ubah sedikit agar alam itu juga nggak rusak. Tapi nggak berarti impossible dan juga agak bunuh diri menurut aku, karena kalau kita semuanya bisa kita sediakan sendiri, kita kayak memutus hubungan kita dengan konteks sosial kita. Justru menurut aku kalau kita berkebun, justru nggak mungkin banget kalau orang udah berkebun dia tidak berpihak pada produsen lokal atau enggak artisanal, kayak artisanal bakeries atau orang yang home industry, nggak mungkin nggak berpihak pada mereka. Kita pasti malah jadi lebih ngeh kalau karena gue udah berkebun, gue mau dukung usaha-usaha lain yang juga ikut merawat alam. Jadi sebenarnya kita dengan berkebun itu kita jadi lebih peka aja bahwa, dan kita lebih sadar you cannot do it alone gitu. Alam itu nggak bisa dirawat 1-2 eco warriors doang, harus secara kolektif gitu sama-sama. Ini banyak yang mulai nanya nih, boleh aku mulai bacain ya pertanyaannya. Ini ada yang nanya. Kita masih ada waktu nggak sih? Sekarang jam berapa sih? I think like 3 minutes. Oh 3 minutes, oh no, berarti kita harus selektif banget nih. Mohon maaf ya, hanya ada satu orang yang ini beruntung mungkin sore ini. Mohon maaf ya, saya nggak bisa scroll up jauh-jauh. Jadi ada yang nanya, jadi sampah daun dan bunga di rumah sebaiknya apa tidak dibuang ya gitu? Ada yang nanya nih dari Double.
double Oke. R. Itu bisa dikompos, yes, nggak harus dibuang. Bahkan ditaruh di atas tanah aja bisa untuk jadi pupuk buat tanaman nantinya. Ada saran nggak Mbak kalau pakai reusable pads untuk haid yang beraktivitas banyak di luar, gimana caranya biar efektif? Aduh, itu emang agak ribet sih. Ada saran Kalau nggak, Mbak aku Dian? bawa- Aku punya kayak satu kantong atau kayak kedap, kayak kantong kain yang kedap air untuk bisa membawa kemana-mana yang bekas, karena aku akan nyucinya di rumah. Jadi ribet, emang aku ribet. Iya, Terus habis itu harus kayak Atau harus you can use a cup. ada yang Atau you bilang can use a cup. cup. Gue termasuk yang nggak terlalu nyaman pakai cup dan sering Oke. bocor. Ya, Tapi ada yang menemukan kenyamanan dalam cup gitu. Kalau gue Ya, ya emang harus dicari sih yang paling nyaman yang mana. Ya. Kucet, iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita takut waktunya habis. Aduh, ini solid tuh. Udah sih. Gue masih pengen ngobrol sama lo. I know right, 1 hour is so ini ya cepet banget. I will make a promise to myself to one day visit you in Kumara. Ya, bener ya. Kalau gue ke situ gue bisa share lagi ke teman-teman di sini. Ya. Mbak Dian, makasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Maksudnya, I really think you are in a position of so much power and influence gitu. I think what you say people listen. I think what you do people copy. Jadi, I think kalau misalkan Mbak Dian masa udah mau ngasih waktu untuk kita cerita dikit soal kelor gitu kan. I think mungkin ada orang jadi nyoba kelor nih di sini. Jadi thank you so much for giving us the platform ya. I'm thanking you. Dan terima kasih untuk yang mau nonton. kasih info-info ini semua ke gue dan edukasiin kita semua yang nonton di sini dan termasuk gue sendiri. Oh my god, I love it. Eko, jadi kita belajar dari kamu aja udah summarize. Eko Geek. Oke, ya udah. Aku mau saya pamit dulu karena bentar lagi udah mau siap-siap buat buka puasa. Ini anak saya udah mulai udah mandi tapi udah mulai kotor-kotor lagi. Oke. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Thank you. Terima kasih Sandra dan Tapi jangan lupa Sarah. disiram ya. Jangan lupa disiram sampai ke bawahnya. Jadi nggak cuma di spray Jangan tapi lupa. disiram sampai nembus Siram. airnya ke bawah. Siramnya pakai gayung enggak dong? Ya pakai hose, pakai gayung, terserah. Cuma airnya harus keluar dari bawah. Jadi nggak bisa di spray doang, nggak bisa dicut-cut, nggak bisa gitu doang. Oke. Ya, awas loh. Oke, nanti aku cek ya. Takutnya Aku cek kondisinya ya. Bener-bener green nih mengenai berkebun. Terima kasih teman-teman udah nonton. Maafkan kebodohan aku di saat Thank aku you. berkebun ini. Thank you Sandra. Bye-bye. Bye. Bye bye, mama.